Hai teman-teman, saya Nathan. Saya Irlen. Kami berdua dari kelas 12 Tagore. Jadi pada hari ini kami akan menjelaskan tentang OSI layer dan TCP/IP. Simak penjelasannya. Jadi, yang pertama akan kami jelaskan adalah OSI layer yang mempunyai kepanjangan yaitu Open System Interconnection yang mempunyai 7 lapisan, yaitu Jadi yang pertama ada physical layer atau lapisan fisik yang berfungsi untuk mengirimkan bit mentah 0 dan 1 melalui media fisik seperti kabel, sinyal listrik, gelombang radio, dan lain-lain. Yang contohnya adalah Ethernet cable, USB, Bluetooth, dan repeater. Jadi, lapisan yang kedua adalah data link layer atau lapisan tautan data yang berfungsi untuk mengatur pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN, deteksi dan koreksi kesalahan. Contohnya yaitu MAC address, switch, dan Ethernet. Lalu yang ketiga ada network layer atau lapisan jaringan yang mempunyai fungsi menentukan rute data dari sumber ke tujuan di berbagai jaringan atau internet working. Contohnya ada IP atau internet protokol dan router. Yang keempat adalah transport layer atau lapisan transportasi yang berfungsi menyediakan komunikasi end-to-end, kontrol aliran data, dan kontrol kesalahan. Contohnya yaitu TCP dan UDP. Selanjutnya yang kelima adalah session layer atau lapisan sesi yang berfungsi mengelola sesi komunikasi antara dua perangkat, menjaga dan mengatur koneksi. Contohnya yaitu NetBIOS dan RPC. Lalu yang keenam ada presentation layer atau lapisan presentasi yang berfungsi untuk menerjemahkan, mengenkripsi, atau mengopresi data agar bisa dipahami oleh aplikasi penerima. Contohnya seperti JPEG. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, adalah application layer atau lapisan aplikasi yang berfungsi untuk menyediakan layanan jaringan langsung ke aplikasi pengguna seperti browser, email, dan lain-lain. Contohnya adalah HTTP. Lalu pembahasan selanjutnya kami akan beralih ke TCP/IP. TCP/IP mempunyai 4 layer, yaitu jadi lapisan yang pertama adalah network interface layer atau link layer yang berfungsi untuk mengatur komunikasi antara host dan jaringan fisik. Contohnya yaitu Ethernet, ARP, dan Wi-Fi. Yang kedua yaitu internet layer yang berfungsi untuk menentukan alamat dan rute paket data. Contohnya yaitu IP, ICMP, dan IGNP. Lalu yang ketiga ada transport layer yang berfungsi untuk mengatur komunikasi end-to-end antara perangkat. Contohnya seperti TCP dan UDP. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada application layer yang berfungsi untuk menyediakan antarmuka bagi aplikasi komputer dan layanan jaringan. Contohnya seperti HTTP. Jadi, perbedaan simpel antara OSI dan TCP yaitu kalau OSI dia itu ibaratkan buku pelajaran, sedangkan TCP dia itu ibaratkan panduan nyata di lapangan. Tapi dua-duanya ngebahas hal yang sama, yaitu cara komunikasi data antar komputer, tapi gaya penyampaiannya berbeda. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.